Muhammadiyah pertama kali itu dibuat oleh Ahmad Dahlan, yang dimana Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah itu didirikan berlandaskan dengan agama, yang dimana Muhammad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah ini untuk memberikan suatu pembaharuan terhadap agama Islam, yang dimana agama Islam ini masih dipengaruhi oleh hal-hal mistis atau tradisi-tradisi mistis. Oleh sebab itu, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini berlandaskan dengan agama Islam, yang dimana gerakan Muhammadiyah ini atau gerakan Islam ini ingin mengumandangkan amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan untuk menunjang dan memelihara agama Islam hingga tercapai masyarakat Islam yang sesungguhnya. Muhammadiyah itu berpandangan bahwa Islam itu menyangkut seluruh aspek kehidupan, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah, yang dimana itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dan wajib diamalkan dalam kehidupan individu maupun kehidupan kelompok. Dan Nahdlatul Ulama atau kita sebut NU ini juga merupakan suatu organisasi Islam yang terbesar dan tertua di Indonesia. NU itu didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926, di mana NU memberikan kesan yang agresif dan hal yang wajar terhadap tradisi budaya lokal, sehingga NU dinilai sebagai gerakan yang akomodatif dan kreatif. Pada abad ke-20, NU mengalami perkembangan di mana kebangkitan awal dimulai dari lembaga pendidikan Islam, dan NU telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk identitas keagamaan dan sosial masyarakat Indonesia. NU telah mencapai kebenaran global sebagai pelopor toleransi, moderasi, dan pluralisme dalam Islam. Pada abad ke-20, Indonesia mengalami perubahan sosial dan politik yang signifikan, sehingga NU muncul sebagai kekuatan yang memimpin dalam bentuk pandangan Islam yang moderat dan inklusif. Di tengah situasi yang masa kini kontemporer, disinilah NU mengajarkan kepada umat Islam supaya umat Islam itu bisa saling atau memiliki nilai-nilai toleransi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial di era globalisasi ini, sehingga uh, NU ini ingin memberikan suatu nilai-nilai yang baik dan positif terhadap masyarakat Islam, sehingga dapat menciptakan suatu masyarakat yang inklusif dan harmonis di negara kita ini, negara Indonesia. Kemurabian merupakan istilah yang berasal dari kata dasar murabi yang terdiri dari fenom mu yang memenggal diksi Rab yang berarti Tuhan. Kata Rab berasal dari bahasa Arab, Rab al-Amin dan Rab al-Anas, yang menciptakan, mengelola, memelihara alam dan isinya serta manusia. Murabi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tugas seorang guru untuk mendidik, memantapkan, dan memelihara ciptaannya. Dalam tanda kutip di sini ialah anak didik, agar terhindar dari bencana bagi mereka, masyarakat, dan lingkungan alam. Dalam perkembangan berikutnya, murabi diartikan sebagai profesionalitas. Dalam kutipan Muhaimin 2003, mengartikan murabi sebagai seorang guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan membuat siswa menjadi kreatif dan mampu berkreasi agar dapat terhindar dari bencana. Secara profesionalisme,
Murabi diartikan sebagai seorang pendidik dalam Islam, yakni ulama agama, ustadz, mualimin, murabi, mursyid, mudaris, dan muadid. Jadi, intinya, kemurabian dipahami oleh Muhammadiyah dan NU tidak hanya tertuju pada ilmu agama, tapi juga ilmu pengetahuan yang tertuju pada kompetensi siswa. Jadi, pendidikan yang berkembang dipakai oleh Muhammadiyah dan NU adalah siswa yang maju dan berkembang secara profesional. Proses pengembangan kompetensi pendidikan dapat dilihat dari ketersediaan peluang untuk perubahan diri siswa, pengembangan akal, hati nurani, terampil, dan belajar mandiri. Proses pendidikan seperti ini diharapkan untuk menjadi teladan bagi kemurabian dan lembaga pendidikan Muhammadiyah dan NU. Awal dari kedatangan Islam di Mekah, ternyata jumlah guru muslim dan tempat untuk belajar masih sangat terbatas. Sehingga pada saat itu, muslim menyewa non-muslim untuk menjadi seorang guru atau yang disebut mualim. Dan masjid-masjid digunakan untuk tempat belajar. Mereka juga bukan hanya belajar mengenai membaca dan menulis, namun mereka juga belajar tentang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Setelah Nabi Muhammad wafat, proses belajar mengajar secara sukarela dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya yang disebut sebagai murabi atau pendidik. Satu tujuan utama diwajibkannya pendidikan dalam Islam adalah agar manusia mengetahui perihal sesuatu yang sebelumnya tidak manusia ketahui. Maka, manusia yang disebut dengan alim, yaitu mengetahui dengan beragam tingkatannya hingga yang tertinggi, diistilahkan dengan istilah al-alhma, yaitu ukuran awal dan puncaknya adalah mengetahui pengetahuan mengenai penciptanya atau khalik, yang dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah ma'rifatullah. Dan pada abad ke-20, di mana bisa dikatakan waktu tersebut yaitu awal mula kebangkitan awal dan perkembangan lembaga pendidikan Islam, seperti lahirnya organisasi-organisasi Muhammadiyah dan NU. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Ahmad Dahlan sekitar tahun 1912, yang dimana bergerak pada bidang pendidikan. Dan proses pendidikan dari Muhammadiyah ini bersifat holistik dan tidak hanya sebatas pengetahuan atau isu-isu dari agama Islam, namun adanya juga pendidikan dan pengetahuan yang mengikuti zamannya. Dan dalam pidato Kiai Ahmad Dahlan berjudul Kesatuan Hidup Manusia, dia menyebutkan bahwa setinggi-tingginya pendidikan akal ialah pendidikan dengan ilmu mantik. Ilmu mantik ini adalah salah satu cabang filsafat, dan ia adalah suatu ilmu yang membicarakan sesuatu yang cocok dengan kenyataan sesuatu. Dengan demikian, manusia dapat memberikan dampak dan contoh yang baik bagi orang lain dan mencapai puncak dari ma'rifatullah itu, yaitu pengenalan terhadap Tuhan. Dan pernyataan Kiai Ahmad Dahlan tersebut menjelaskan bahwa budaya dan aksi sosial adalah bentuk nyata dari ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Baik, selain dari organisasi Muhammadiyah, ada juga organisasi Nahdlatul Ulama yang memegang peran yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan dengan fokus pada penerimaan budaya lokal. Jadi organisasi NU senantiasa mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan, dan oleh karena itu, Ma'had Tarif dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama berupaya keras untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah ada dalam jumlah yang sangat banyak. Dan upaya ini mencangkup pelestarian nilai-nilai budaya yang baik dan penerapan perubahan yang positif. Selama perubahan itu tidak melanggar prinsip-prinsip kepercayaan dalam agama Islam. Nahdlatul Ulama mengambil sikap yang inklusif terhadap budaya lokal di Indonesia, terutama di wilayah Jawa, sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap komunitas umat Islam di sana. Jadi, baik organisasi Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama
Kedua organisasi ini memadukan pemahaman agama yang menyeluruh dengan pendekatan kreatif dalam menyesuaikan diri dengan budaya lokal dan konteks pendidikan yang ada. Proses marifatullah yang terdapat dalam sistem pendidikan kedua organisasi ini mencerminkan bagaimana komitmen yang sangat kuat terhadap integrasi antara agama, pengetahuan modern, dan moralitas. Selain itu, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama memberikan prioritas tinggi pada prinsip kasih sayang dalam proses pendidikannya, yang dianggap sebagai landasan penting untuk mencapai tujuan agung seperti marifatullah. Selanjutnya, mereka juga aktif berupaya untuk menggabungkan budaya lokal dengan pemahaman agama yang konsisten, dan tindakan ini dianggap sebagai upaya positif dalam memperkaya aspek karakter dalam pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada karakter Murabi Muhammadiyah dan NU. Gabungan antara Al-Quran, budaya, kebenaran, dan juga kebaikan berbasis sunnah ialah menciptakan karakter Murabi sejati. Hal ini mempromosikan mobilitas sosial dan pendidikan karakter kemanusiaan. Merancang kurikulum pendidikan itu merupakan hal penting untuk memadukan kreativitas karakter budaya seperti yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain itu, pendidikan karakter Islami juga bertujuan untuk membuka sikap kritis, mengembangkan pemikiran, dan juga hati yang murni. Terlepas dari ini, pendidikan NU dan Muhammadiyah perlu mengakomodasi aspek modern dan akademis tanpa kehilangan karakter tradisional mereka. Idealnya, pendidikan karakter Murabi dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lain di Indonesia. Murabi profesional dalam Muhammadiyah dan NU adalah individu yang memiliki kompetensi intelektual, sikap, dan juga keterampilan khusus dalam pendidikan, baik pendidikan akademis maupun non-akademik. Mereka mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan modern untuk membentuk karakter peserta didik, mengembangkan akal sehat, hati yang murni, dan juga keterampilan. Profesionalisme mereka tidak hanya berkaitan dengan gaji, tetapi juga dengan integritas dan hasil pekerjaan. Mereka bertanggung jawab atas tugas utama mengajar dan mendidik, serta berkomitmen untuk melayani tauhid Islam sejati dan mewujudkan rahmatan lil alamin bagi guru atau dosen yang belum memiliki karakter Murabi. Praktik ilegal dalam dunia pendidikan perlu dihindari dan diberantas untuk menjaga kejujuran pendidikan. Mas Griff menulis dalam laporan Ketua British Medical Council Pendidikan tahun 1919 meyakini bahwa pendidikan harus mencakup seluruh aspek kehidupan siswa, tidak hanya dibekali dengan informasi tentang kebersihan saja, tetapi juga pengetahuan khusus. Siswa harus diajar bagaimana hidup untuk menghindari perilaku jahat dan mampu memilih untuk berbuat baik. Guru atau dosen antara Muhammadiyah dan NU tentu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab seperti yang dilakukan Inggris. Tapi, sayangnya keberhasilannya tidak bisa dinilai secara kuantitatif. Selain itu, para guru dan dosen Muhammadiyah dan NU tetap berusaha menunaikan kewajibannya sebagai kewajiban moral karena meyakini prinsip keimanan wahdi saban profesional perilaku sehari-hari. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi dakwah yang sangat populer di Indonesia. NU terkenal dengan toleransinya terhadap tradisi yang ada di Indonesia, dan Muhammadiyah dikenal dengan sebutan pemurnian Islam dan terobosannya dalam dunia pendidikan. Keduanya mempunyai sifat berbeda, padahal pada dasarnya ingin memperkenalkan Islam dan ajarannya semua. Murabik identik bertugas dalam mendidik agar menjadi seorang yang kreatif dan inovatif secara profesional. Profesional yaitu profesi yang dapat dipahami sebagai bakat yang dikaruniakan dari Tuhan kepada manusia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yaitu organisasi
terbesar di Indonesia. Dalam istilah profesionalisme dalam kamus Mamilan pada tahun 2022, mengacu pada kualitas dan keterampilan yang diharapkan dari seseorang yang memiliki pekerjaan profesional. Profesi artinya bekerja, dan prinsipnya tidak jauh berbeda dengan arti harfiahnya, yaitu keahlian seseorang di bidangnya masing-masing. Profesi adalah seseorang yang memusatkan perhatian pada pekerjaan berdasarkan keterampilan dan kecerdasan. Pekerjaan profesional memerlukan teknik dan prosedur yang dilandasi landasan intelektual dan pelayanan prima dan para ahli. Semua pengertian tersebut hampir sama jika ditempatkan pada kata profesi, yaitu suatu profesi atau keterampilan yang memerlukan kompetensi intelektual, sikap dan keterampilan tertentu. Melalui pelatihan akademik dan non-akademik, profesi non-akademik merupakan suatu bakat atau bakat alamiah yang dimiliki seseorang yang telah melatih dirinya untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan pemahaman keilmuannya di bidangnya, yang tidak hanya bertumpu pada ilmu agama saja, melainkan dipadukan dengan ilmu pengetahuan modern. Di sini Muhammadiyah sebagai gerakan yang berlandaskan pada ajaran agama yang menghasilkan gagasan-gagasan pembaharuan. Pada fokus Muhammadiyah yaitu di upaya membersihkan Islam dari pengaruh tradisi dan keyakinan lokal yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, upaya pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah praktis dalam ibadah dan perdagangan. Namun, seperti gerakan pembaruan Islam lainnya, Muhammadiyah tetap setia pada prinsip kembali kepada ajaran yang murni, yaitu pada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah sebagai organisasi mampu menunjukkan keberadaannya dalam berbagai konteks dan bidang. Organisasi ini berhasil mempertahankan eksistensinya selama berbagai periode waktu. Sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Meskipun Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk berkontribusi bagi perkembangan Islam di Indonesia. Melalui konsep Murabi yang mengacu kepada pendidik atau pengajar yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, tetapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan modern yang sesuai dengan kompetensi siswa. Pendidikan yang dijalankan tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam yang memanusiakan manusia sesuai dengan esensi manusia itu sendiri, yaitu menebar kasih sayang. Pendidikan yang dilakukan menjadikan seseorang menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab menjalin dengan Tuhan, sesama, dan juga alam. Peran kemurabian Muhammadiyah dan NU harus terus dipelihara dengan kokoh. Misi yang dijalankan harus sesuai dengan cita-cita luhur perjuangan para pendiri kemurabian, yaitu menjadi rahmatan lil alamin bagi umat dan bangsa. Dua organisasi besar Islam di Indonesia ini telah memberikan kontribusi penting bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. NU melalui pengajaran kulturalnya dengan menjadikan budaya sebagai salah satu media dalam mengembangkan dakwah Islam. Sementara Muhammadiyah dengan susunan organisasi yang baik dan terstruktur mampu mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Murabi profesional yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dan NU bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki kemampuan profesional dan menjadi pioner perubahan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam untuk menuju kemajuan bangsa Indonesia.